Oke, halo guys, kembali lagi bersama saya Zaid dari 3D Indonesia. Jadi di sini kita akan melanjutkan video part ketiga ya dari peternakan kita. Jadi di sini kita akan coba untuk menyelesaikan apa yang belum kita selesaikan di video part sebelumnya ya. Jadi sekarang kita langsung saja masuk ke bagian kandangnya yang kemarin ya. Sekarang kita mau buat bagian pagar ya, pagar binatangnya. Jadi di sini kan ada sekat-sekatnya gitu kan antara binatangnya. Itu nanti kita buat di dalam. Sekarang kita sembunyikan dulu ya untuk bagian atapnya. Yang ini. Kan kemarin kan atapnya udah kita bagiin tuh ke layar-layarnya sendiri kan. Jadi untuk menyembunyikan objek atapnya ini, kita bakal menyembunyikannya pada bagian teks ya, di bagian properties yang di sebelah kanan ini. Kita lihat pada bagian teks, di sini kan ada teks folder ya yang udah kita buat kemarin. Nah, di bagian kandang ini kita pejit yang bagian arah tanda panahnya ini. Nah, kalau kita pejit, sini bakal muncul nanti sini atapnya. Nah, yang bagian atap ini kita sembunyikan aja langsung. Klik sekali pada icon matanya. Lalu, maka dia atap yang tadi kemarin sudah kita buat itu bakal langsung disembunyikan. Tidak hilang, disembunyikan. Nah, kalau teman-teman lihat di sini kan tiangnya juga belum apa kan? Belum pas gitu. Nah, ini kita geser aja ke belakang. Kita klik sekali pada bagian tiangnya, lalu kita move-kan dengan tools move ya. Tools move yang ini. Kalau pada toolbar yang ini, kalau pada keyboard kita gunakan shortcut M. Bebas mau pakai yang mana, pakai shortcut bisa, pakai toolbar M bisa, toolbar move bisa. Nah, kalau tandanya sudah aktif, maka kursor kita akan berubah menjadi arah tanda panah seperti ini. Langsung saja kita klik aja sembarang, lalu kita arahkan ke belakang. Otomatis nanti akan objek yang kita pilih akan ikut bergeser ke arah kursor kita kemana perginya dari titik awal kita kliknya tadi. Ini kita arahkan ke belakang. Kira-kira kita masukkan nilainya 0,08. Masih kurang. Kita balikkan dulu, Ctrl Z, baru kita masukkan nilai 0,09 seperti ini. Lalu kalau teman-teman lihat tiang pada bagian belakangnya kan ini keluar dari bangunannya. Ini kita pindahkan aja sendiri atau kita move-kan tersendiri. Caranya gimana? Kita klik 2 kali pada objek grup tiangnya tadi sehingga masuk ke dalam window pengeditan objek. Lalu kita seleksi pada bagian belakangnya dengan cara bisa klik satu baru kontrol klik pada objek yang lain yang pada bagian belakangnya, atau bisa kita seleksi seperti ini. Klik tahan pada layar, kita seleksi yang bagian belakang, lalu kita pindahkan secara manual. Kita pindahkan sejauh mungkin 0,15. Oke, 0,15 bisa, atau 0,15 ya. Jadi komanya itu titik maksud saya, seperti ini. Oke. Sekarang tiangnya udah di dalam ya, sudah sesuai lah kira-kira misalkan. Lalu tinggal kita buat yang namanya itu pagar-pagarnya atau sekat-sekatnya. Jadi di sini teman-teman bisa langsung ambil ya. Langsung kita masuk ke tools rectangle ya untuk membuat yang namanya itu papan sekatnya tadi. Toolsnya itu yang ini. Kalau pada keyboard kita bisa gunakan tombol R. Nah, jadi kalau kursor kita nampak seperti ini sudah, tandanya itu sudah aktif rectangle-nya. Ambil dari sisi tengah tiang yang ini, depan ini. Lalu kita arahkan ke sini. Kalau teman-teman susah untuk mengarahkannya seperti ini, ya kan? Teman-teman bisa gunakan arah tanda panah pada keyboardnya.
pada keyboard kita masing-masing. Jadi kalau kita arah panah ke atas, maka dia akan ngikutin ini sumbu yang warna biru. Kalau teman-teman arah kiri, dia ngikut sumbu yang warna hijau. Kalau kita pakai yang merah, bakal dia ngikut yang merah. Sekarang kan kita perlunya untuk buat objek yang mengikuti sumbu yang merah kan. Jadi kita pakai tombol arah panah yang merah, yang kanan seperti ini. Nah, langsung saja masukkan nilainya itu, panjangnya 1,8. Terus tingginya kita buat 0,15. Enter, seperti ini. Lalu kita grupkan seleksi objeknya, klik 2 kali pada objeknya seperti ini ya. Baru kita make group kan. Lalu kita tinggal edit aja, klik 2 kali lagi untuk masuk ke window atau layar pengeditan objek. Baru kita push and pull-kan pakai toolbar yang ini, atau pada keyboard itu menggunakan tombol P ya. Baru kita arahkan keluar sejauh 0,025. Ke dalam juga kita buat nilainya 0,025. Jadi kita dapat objeknya itu lebarnya 0,05, tingginya 0,15, dan panjangnya itu 1,8 meter. Nah, ini untuk yang ini. Sekarang kita bakal memperbanyaknya ke atas ya, sebanyak 2 kali lagi. Jadi kita punya kira-kira 4 papan untuk jadi sekatnya. Tapi kita move-kan dulu ke atas ya, sejauh 0,3 seperti ini, M. Terus pilih objeknya ke atas 0,3. Baru untuk mengcopy atau menduplikat secara cepat ya, kita pakai tombol move-nya seperti sebelumnya ya, tombol move, kita seleksi yang mau kita perbanyak. Kita mau perbanyakkan ke atas. Baru jangan lupa pada saat kita arahkan ke atas, pencet kontrolnya pada keyboard kita seperti ini. Nah, kalau nampak di sini ada objek yang di awal tadi yang kita seleksi atau yang mau kita perbanyak, berarti tandanya yang mau kita perbanyak itu sudah aktif. Nah, kita tinggal masukkan nilainya, jaraknya itu berapa. Setelah kita masukkan nilai jaraknya berapa, baru kita masukkan berapa banyak yang mau kita perbanyak objek tersebut. Jadi misalkan nih, kita jaraknya maunya 0,3 juga kan. Masukkannya nilainya 0,3 atau 30 cm ya kan. Seperti ini. Lalu kita perbanyak sebanyak 3 kali misalkan, seperti ini. Maka dia secara otomatis akan membuat objek yang di awal tadi, yang paling bawah ini, diduplikasi sebanyak 3 kali ke atas. Seperti ini. Sekarang supaya cepat, pada saat kita mau mengcopy ya ke sini juga, ini kita seleksi aja dulu seperti ini, baru kita buat grupnya. Nah, klik kanan make group. Kalau sudah seperti ini, kita tinggal perbanyak ke belakang. Caranya gimana? Seperti tadi, pencet toolbar move-nya, tool move-nya, atau M pada keyboard, kita arahkan ke belakang. Jangan lupa pencet kontrolnya ya, kalau kita mau menduplikat. Baru arahkan aja, ambil dari sisi tiang yang ini, arahkan ke sisi tiang yang ini. Baru, ini kan ada berapa nih? 1, 2, 3, 4 kan. Nah, kita masukkannya langsung. Ketikkan di situ 4x atau 4 kali, enter. Maka secara otomatis dia akan menduplikat sebanyak 4 kali. Selanjutnya sama juga, kita mau buat dari sisi yang ini. Aktifkan tool rectangle kita atau R pada keyboard ya. Toolbar yang ini atau yang ini.
ambil dari sisi tengahnya, baru kita mau ke sini kan. Kita pakai arah panah kiri pada keyboard. Nah, jadi dia otomatis ngikutin sumbu yang warna hijaunya ini. Baru kita masukkan nilainya itu 0, baru kita masukkan nilainya itu 2.3, 0,15 ini. Lalu kita make groupkan lagi seperti di awal tadi ya. Klik 2 kali atau 3 kali, make groupkan, baru kita edit, masuk ke klik 2 kali untuk masuk ke pengeditan layar, baru kita push keluar sejauh 0,025 dan push ke dalam sejauh 0,025 juga. Jadi kita punya di sini lebarnya 5 cm, tingginya 0,15 atau 15 cm dan panjangnya 2,3 meter. Seperti tadi, kita move kan ke atas sejauh 30 cm atau 0.3 ya. Aktifkan move-nya ke atas 0,3. Lalu kita duplikat lagi. Duplikat ke atas, aktifkan kontrolnya 0.3, masukkan nilainya 3 kali. Seperti ini. Nah, kalau sudah, yang ini kita seleksi. Seperti ini bisa. Baru kita buat grupnya. Make group. Baru kita move duplikatkan seperti yang tadi. Aktifkan tool move-nya. Ambil dari sisi tiang yang ini. Arahkan ke sisi tiang yang ini. Jadi dari ujung ke ujung ya. Baru masukkan nilainya, di sini ada 3 tiang, 3x atau 3 kali. Maka secara otomatis dia akan menduplikat secara array sebanyak 3 kali. Begitu juga dengan yang ini. Ini kita tinggal seleksi yang ini, sekat yang ini kita arahkan, kita duplikatkan ke sisi tiang yang ini. Seperti ini. Begitu juga yang ini, kita seleksi semuanya yang mau kita duplikat, ambil dari sisi tiang yang ini, pencet kontrolnya, lalu kita pencet di sisi tiang yang ini, seperti ini. Nah, sekarang untuk sekat-sekatnya sudah selesai. Kita mau buat yang namanya itu jendela-jendela dari kandangnya. Sebelumnya untuk bagian jendela, karena kita nggak mau terganggu sama objek yang lain ya kan, kita sembunyikannya lagi. Apa kita sembunyikan tiang yang kita sembunyikan. Nah, ini kan tadi belum kita masukkan kemana-mana kan. Ini nanti kita masukkan ke layer pagar hewannya yang ini. Tapi sebelumnya karena kita susah untuk menseleksinya kan, misalkan kayak gini, kita mau seleksi gini kan. Terus teman-teman ternyata terambil bagian dindingnya. Kita sembunyikan aja dulu dindingnya. Nah, kalau sudah kita sembunyikan, kita tinggal seleksi sekat-sekat kandangnya tadi. Baru kita mengubah layer pada objeknya itu pada ini ya, tools layer yang ada di toolbar ini. Nah, kita tinggal pilih bagian pagar hewan. Sudah kita buat di video part 1 dan part 2 yang tadi. Nah, kalau teman-teman seleksi salah satu pagar hewannya, maka dia di sini langsung berubah ke bagian pagar hewan. Kalau teman-teman lepas nih, klik sembarang, maka dia akan kembali ke untagged atau unlayer. Seperti itu. Nah, kita munculkan lagi dindingnya, pagar hewannya kita sembunyikan. Sekarang kita akan masuk ke pembuatan jendelanya ya. Langsung saja kita yang pertama, kita klik 2 kali pada dinding kandangnya tadi. Lalu di sini kita buat
seperti ini ya. Kita aktifkan tools rectangle kita, baru klik sembarang di luar kandangnya ya. Nah, tapi sebelum itu kita aktifkan yang supaya dia tidak belok-belok objeknya. Kita kan mau buat jendela nih, atau bolongan jendelanya. Kita pejit arah kiri pada keyboard. Kita mau buatnya sesuai dengan sumbu yang warna hijau ini. Langsung saja kita klik tombol arah kirinya, baru kita arahkan ke dinding dinding kandangnya ini ya, supaya sejajar seperti ini. Lalu kita masukkan nilainya itu 2,2, koma ya, bukan titik, seperti ini. Nah, ini kita pindahkan ya. Kita pindahkan. Sebelumnya kita buat garis dulu ya, pakai tools line. Yang ini yang gambar pensil, dari sini ke sini sejauh 1,2 atau ketinggian, berarti kita buat nilainya 0,8. Oke, ini kita pindahkan ke sisi yang tadi. Teman-teman ambil dari sisi tengah dari objek yang ini, pindahkan ke sini. Sepertinya terlalu ketinggian, jadi kita turunkan ke bawah ya, atau kita kecilkan saja objeknya. Klik sekali pada bagian tengah perseginya ini ya, baru kita offsetkan ke dalam, atau pada keyboard kita bisa gunakan tombol F, ke dalam sejauh 0,2 seperti ini. Lalu yang garis yang di luar kita hapus saja. Hapusnya pakai erase, kalau pada keyboard tombol E. Nah, kita buat lagi lainnya supaya kita bisa pindahkan ke sini. Seleksi ya, seleksinya bisa seperti ini, atau kita klik 2 kali, baru kita pencet tombol M-nya, aktifkan kontrolnya, jangan lupa untuk menduplikat, kita arahkan ke sini. Seperti ini. Kita duplikat sekali lagi ya, tapi keluar. Ambil aja dari titik yang ini ke titik ini, karena kita mau buat sisi dinding yang ini. Yang ini kita rotatekan menggunakan tools rotate. Kalau pada keyboard Q ya. Ambil dari sisi yang ini, tapi jangan diklik dulu. Aktifkan ke arah sumbu yang biru ini ya. Jadi nanti kursor rotate-nya yang warna biru. Cara mengaktifkannya itu bisa pakai tombol arah panah atas. Seperti ini. Baru kita rotate sejauh 90 derajat. Atau pada mixer panel kita klik aja, atau kita ketik aja 90, enter. Otomatis dia akan berputar sendiri seperti ini. Lalu kita move kan sejauh 0,5 ya, 0,5 bagus. Terus kita duplikatkan sebanyak berapa ini? 4 kali. Masukkan dulu distance-nya atau jaraknya 1. Oh, 1 nggak bisa. Jaraknya itu kita buat 2,5, baru kita perbanyak sebanyak 4 kali. Oh, enggak. Jaraknya itu kita buat 2,5, terus duplikasinya kita buat 3 kali atau 3x. Terus ini kita move kan ke sisi ini. Seperti
seperti ini. Aktifkan ini ya. Kalau kita mau ngikutin sumbu akses seperti tadi, kita pakai arah ya. Arah pada keyboard kita pakai arah yang arah panah kanan. Kalau sudah di dinding seperti ini dia nanti. Tandanya dia udah melekat di dinding. Sebelum itu kita seleksi lagi ya semuanya. Kalau masih terseleksi nggak apa-apa. Kita duplikasi ke sisi yang satunya lagi seperti ini. Nah, ini secara otomatis akan terduplikasi ke sisi satunya lagi. Sekarang kita push and pull-kan P pada keyboardnya atau pada toolbar yang ini ya. Kita pushkan ke belakang, kita bolongin dindingnya seperti ini. Nah, arahkan aja ke bagian dalam. Kalau dia nanti ada tulisan on face, berarti dia akan bolong. Seperti ini teman-teman. Nah, kalau sudah, kita keluarnya dari sisi ini. Apa sih namanya? Layar pengeditan objeknya. Lalu kita tinggal buat bingkai-bingkainya tadi. Bingkai-bingkai jendelanya ini. Bingkai-bingkainya itu, cara membuatnya itu mudah ya. Kita tinggal gunakan tools rectangle kita, baru buat rectangle dari sisi yang ini ke sini seperti ini. Lalu ini jadikan group, seleksi ya, klik 2 kali, baru klik kanan make group, baru kita edit dulu ya dia ke dalam, klik 2 kali untuk masuk ke layar pengeditan objek. Lalu kita offsetkan F ya, kalau di keyboard. Masukkan nilainya itu 0,05 seperti ini. Bagian tengahnya kita hilangkan saja. Klik sekali pada bagian tengahnya, baru delete. Baru kita push and pull-kan pakai shortcut P ya kalau di keyboard kita ke dalam sejauh 0,15 atau 0,15 seperti ini. Nah, kalau sudah, kita buat lagi yang namanya jendelanya ya. Ambil dari titik yang ini, baru kita putar layar kita, ambil ke titik yang ini seperti ini. Nah, kalau sudah, ini untuk kacanya sudah selesai. Sekarang kita grupkan bingkai jendelanya sama kacanya. Jadi klik 2 kali pada kacanya, terus bingkainya juga kita klik sekali seperti ini. Atau teman-teman bisa seleksinya seperti ini juga bisa, baru make group. Nah, ini kita tinggal kopikan aja ke jendela-jendela yang udah kita bolong tadi. Nah, untuk pada bagian sisi yang ini, kita pindahkan ke satu titiknya seperti ini, baru kita rotate kayak tadi. Rotate-nya itu pakai Q atau tombol tools yang ini, baru arah panahkan pada bagian yang atas untuk kita ngambil rotate yang warna biru. Lalu kita masukkan nilainya 90. Seperti ini. Yang ini kita copy duplikatkan lagi sebanyak 3 kali. Nah, kalau sudah yang ini kita duplikatkan juga ke sisi yang satu lagi seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, kita aktifkan aja lagi tiangnya, pagar hewannya, atapnya, kan? Waduh, ternyata jendelanya bermasalah. Tapi untuk jendelanya kita ulang ya. Sorry, nanti kita harus ulang di bagian jendelanya.
Atapnya kita sembunyikan dan pagar hewannya kita sembunyikan. Oke. Bagian yang ini kita hapus terlebih dahulu ya. Seleksi 3 yang ini, terus kita delete. Baru ini kita move-kan sejauh 0,25. Oke, 0,25. Baru kita edit ya dindingnya. Baru ini kita arahkan aja ke sisi jendela yang ini. Ke sini juga kita arahkan seperti ini. Yang ini kita tutup saja. Ambil dari sisi yang ini, push and pull kan ke sisi yang ini. Kita klik sekali supaya dia hilang. Begitu juga yang ini. Ini juga seperti itu. Oke. Ini kita move-kan ke depan sejauh 0,25, baru kita edit lagi dindingnya, push and pull kan sisi yang ininya kemari, dan sisi satunya lagi kemari. Oke. Nah, supaya presisi ya, nggak kayak tadi di awal, ini kita seleksi dulu jendela yang udah kita buat tadi, barusan ya. Ambil dari titik ini ke belakang, baru kita duplikat sebanyak 4 kali. Nah, kira-kira sudah seperti ini. Begitu juga dengan sisi satunya lagi, kita move, duplikatkan M dan Ctrl ya pada keyboard. Ambil dari sisi tiang yang ini ke sini sebanyak 4 kali. Oke. Nah, bedanya yang dinding sekarang ini belum bolong. Kalau teman-teman klik 2 kali pada objek dindingnya ini kan belum bolong. Nah, ini kita tinggal rectangle-kan aja, ambil masuk ke layar pengeditan dindingnya ya, seperti ini. Klik 2 kali pada dindingnya, lalu kita rectangle-kan ya dari sisi bingkai jendelanya, kusen jendelanya seperti ini semua. Seperti ini semua. Ini juga. Begitu juga dengan sisi yang ini. Seperti ini. Lalu ini kita push and pull-kan ke dalam sejauh 0,15. Ini klik 2 kali aja supaya langsung dia bolong. Seperti ini. Nah, sekarang ini udah bolong teman-teman. Sekarang kita tinggal aktifkan lagi tadi yang lain. Semua yang kita sembunyikan aktifkan, kecuali atap ya dulu ya. Soalnya kita mau ngasih material untuk sekat-sekat kandang hewannya atau pagar hewannya. Seperti ini. Nah, untuk dindingnya kita buat materialnya itu nggak usah material, kita buat aja pakai warna. Jadi color. Di sini pada bagian material ya, di properties kita cari yang namanya color. Di sini ada banyak, kan? Kalau saya pribadi karena apa sih namanya? Kalau kita lihat kayak peternakan di luar itu warnanya merah, saya menggunakan color. Tapi kalau teman-teman mau pakai kayu, di sini juga ada yang namanya wood. Kita tinggal klik sekali seperti ini, maka dia akan berubah menjadi wood. Karena saya sukanya merah, jadi saya pakai color di sini ya. Terus saya pilih salah satu warna merahnya. Kalau sudah saya pilih, teman-teman lihat pada kursor kita, itu akan berubah menjadi icon ember gitu. Nah, icon ember ini tandanya kita
sedang mengaktifkan tools Paint Bucket. Jadi ketika aktif, objek yang kita klik itu akan berubah materialnya sesuai dengan material yang kita pilih tadi. Kebetulan yang kita pilih barusan adalah color dan warna merah. Kalau kita klik pada dindingnya, maka dia akan langsung berubah menjadi warna merah seperti ini. Saya kurang suka warnanya, saya ganti lagi. Nah, mungkin merah yang ini. Terus untuk tiangnya saya mau buat kayu ya. Nggak, tiangnya tetap putih saja, bagus. Tapi kandang hewannya kita buat kayu. Kita ambil wood. Terus wood yang ini, wood veneer. Saya klik aja sekali ke semua kandang hewannya seperti ini. Lalu untuk jendelanya, kita klik 2 kali. Sebentar, saya mau ngasih tahu cara supaya cepat ya untuk mengedit semua jendelanya secara cepat. Ini kan ukurannya udah sama semua nih jendelanya ya kan. Ini kita hapus aja terlebih dahulu, nggak apa-apa teman-teman. Memang bingung ya, nggak apa-apa. Saya juga baru sama ngajar ngasih pengajaran. Nah, begitu juga yang ini. Sisi yang ini kita delete aja dulu jendela-jendelanya, ya kan? Sisakan yang 2 ini, yang di depan sama yang di belakang. Yang ini kita seleksi atau klik sekali, baru kita buat klik kanan make component. Baru definitionnya kita buat di sini jendela 1. Baru create seperti ini. Lalu kita pindahkan aja lagi. Kita duplikatkan M, move duplikat ya. M baru control untuk move duplikat seperti ini. Begitu juga yang ini. Seleksi, baru kita make component, baru di sini kita buat jendela 2. Nah, baru ini kita copy duplikatkan seperti tadi 4 kali. Ini kita seleksi semua. Kita move duplikatkan ke belakang. Seperti ini. Oke. Nah, bedanya move duplikat biasa sama yang make component tadi apa? Ketika kita menggunakan komponen, semua objek yang satu komponen ketika kita edit, maka dia akan langsung berubah semuanya. Jadi misalkan nih, kita buat jendela yang depan dulu ya. Kita klik 2 kali untuk masuk ke layar pengeditan objek jendelanya tadi. Ini kita cari glass ya. Supaya kita mau ini ngasih warna jendelanya, kita pilih aja salah satu, misalkan yang ini. Nah, kalau teman-teman lihat, objek jendela yang di sebelahnya itu ikut berubah warnanya. Seperti ini, ya kan? Jadi ketika kita membuat komponen, ketika kita melakukan pengeditan satu objek, maka objek yang masuk ke satu komponen ini, atau komponen yang sejenis, itu akan ikut teredit juga seperti itu. Nah, lalu kita buat kusennya itu kita pakai kayu yang tadi, yang ini misalkan. Kita klik sekali, maka yang ini juga akan langsung berubah. Kalau teman-teman keluar dari layar pengeditannya, maka dia akan langsung mengikuti seperti ini. Begitu juga yang ini tadi, kita ubah kusennya, lalu kita ubah jendelanya pakai material glass, yang ini translucent gray. Lalu kita klik, maka dia akan langsung berubah seperti ini. Nah, maka dia akan mengubah objeknya secara cepat kalau kita menggunakan komponen. Mungkin nanti untuk lebih jelasnya saya akan membuat tips and trick untuk komponen ini seperti itu. Jadi untuk atapnya kita hidupkan lagi layar atapnya, baru kita masukkan di sini material atap apa ya?
roofing. Di sini ada roofing. Lalu teman-teman pilih aja salah satu yang teman-teman suka. Teman-teman suka misalkan ini atau yang ini. Ini juga boleh seperti ini. Nah, jadi untuk kandang kita sudah selesai. Nah, untuk video membuat peternakan kita sudah selesai. Kalau teman-teman di sini mau nambah nih, misalkan kayak pepohonan atau dan lain-lain, teman-teman bisa pada bagian properties, klik pada bagian komponen. Lalu di sini kita pada 3D warehouse-nya, teman-teman bisa cari di sini ada gambar pohon. Kita klik sekali atau klik drag ya, klik drag, kita tambahkan ke sini seperti ini. Ini kalau pohon, orang juga bisa, dan mobil juga bisa seperti ini. Mobilnya kurang bagus, misalkan ini seperti ini kan, ada mobil juga. Nah, produk-produk peternakannya kita ambil di sini ya kan. Nah, memang di sini komponennya atau objek-objeknya itu terbatas. Kalau teman-teman mau nambahin objek pohon, entah itu sapi atau orang-orang yang lain gitu kan, objek-objek yang lain, teman-teman bisa cari download di 3dwarehouse.com ya. Di situ teman-teman login aja pakai email teman-teman. Lalu teman-teman langsung cari aja keywordnya. Misalkan sapi, berarti di situ cows. Kalau kita pakai bahasa Inggris kan di situ kan. Pakai bahasa Indonesia juga bisa kalau memang ternyata di objek tersebut ada orang Indonesia yang bikin gitu ya kan. Jadi sampai sini aja dulu ya untuk video dari pembuatan peternakan sederhana kita. Peternakan terbengkalai. Untuk rendernya itu biasanya menggunakan, terserah teman-teman enaknya yang apa, Lumion, Twinmotion, Unreal Engine, semua bisa. Dan itu bisa dipelajarin semuanya dari video-video yang udah kami upload di sebelumnya untuk renderingnya. Jadi sampai sini saja dulu saya akhirin untuk video pembuatan peternakan sederhana kita ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Cheers.